Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Segala puji bagi Allah, zat yang meninggikan derajat orang-orang yang berilmu beberapa tingkatan. Dialah yang mengeluarkan manusia dari gelapnya kebodohan menuju cahaya dan pemahaman. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, sang guru terbaik umat manusia yang diutus untuk menyempurnakan akhlak dan mengajarkan hikmah. Dan yang saya hormati pula Ibu Nur Lela sebagai dosen pengampu di mata kuliah Hadis Tarbawi. Perkenalkan, nama saya Flora Cahayamana dengan NPM 2511 05010053. Di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul hadis-hadis tentang tujuan pendidikan, cita-cita, dan harapan anak didik maupun pendidik. Langsung saja kepada materinya ya. Muqaddimah. Ilmu adalah cahaya yang Allah titipkan di dada manusia. Dengannya kita mengenal siapa pencipta, memahami tujuan hidup, dan bisa membedakan yang hak dan yang batil. Ilmu bukan hanya sekedar kumpulan teori di atas kertas, tetapi lentera yang menuntun langkah di dunia menjadi bekal menuju akhirat. Dan Rasul juga bersabda, barang siapa yang menempuh jalannya untuk mencari ilmu, maka akan Allah mudahkan jalannya menuju surga. Di Al-Quran juga dibuka dengan kata qoro'a, yaitu bacalah. Ini tanda bahwa Islam sangat memuliakan ilmu dan orang yang mencarinya. Ilmu itu kan diibaratkan air ya. Dia itu gak bisa berkumpul di tempat yang tinggi karena sombong, tetapi mengalir ke hati yang rendah dan tawadu. Tanpa ilmu, amal menjadi buta. Tanpa amal, ilmu menjadi lumpuh. Maka keduanya ini harus berjalan beriringan agar hidup kita bermakna. Pada kesempatan yang mulia ini, mari kita niatkan setiap detik menuntut ilmu sebagai ibadah. Semoga Allah memberkahi kita, melampaukan hati kita untuk menerima kebenaran, dan menjadikan ilmu kita sebagai hujjah yang menyelamatkan, bukan yang memberatkan di hari perhitungan. Penjelasan yang pertama ini tujuan ilmu dan pendidikan. Hadisnya yaitu tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat, yang artinya menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Maksud hadis ini adalah yang pertama itu ilmu. Ilmu itu kewajiban, bukan hanya sekedar hak. Kata faridoh artinya wajib. Jadi menuntut ilmu setingkat dengan sholat, zakat, dan puasa. Meninggalkannya tanpa uzur berarti berdosa. Ini yang bikin pendidikan mempunyai posisi sakral dalam Islam. Dan poin kedua yaitu cita-cita kesejahteraan dua negeri. Cita-cita anak didik di dunia adalah mahir bekerja dan sejahtera, dan sukses di akhirat yaitu berakhlak dan mendapatkan ridha Allah. Keduanya ini gak bisa dipisahkan, hanya bisa diraih oleh jalur ilmu. Ilmu itu diibaratkan sebagai kunci pintu mencakup dunia dan akhirat. Seringkali orang membedakan antara ilmu agama dan ilmu umum. Ilmu agamanya contohnya seperti tauhid, fikih, tafsir, dan lain-lain. Ilmu umumnya contohnya seperti matematika, bahasa Inggris, IPA, dan IPS. Dan masih banyak lagi ya. Padahal keduanya ini saling berkaitan erat kan, dimana keduanya ini adalah bagian dari ilmu Allah yang mencakup akhirat maupun di dunia. Dan keduanya itu tidak bisa dipisahkan, harus seimbang, dunia dapat, akhiratnya dapat. Dan hadisnya itu man aroda dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aroda akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aroda huma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan ilmu Barang siapa yang menginginkan dunia maka tuntutlah ilmu, barang siapa yang menginginkan akhirat maka tuntutlah ilmu. Barang siapa yang menginginkan keduanya maka tuntutlah ilmu. Ilmu keduanya itu sangat erat ya, mau dunia ataupun akhirat. Dan ulama juga menjelaskan ada dua tingkatan ilmu yang wajib dipelajari, yaitu ilmu fardu ain yang setiap muslim itu harus tahu agar ibadahnya sah dan akhlaknya lurus. Contohnya itu tauhid, tata cara sholat, dan mengenal haram dan halalnya. Yang kedua itu fardu kifayah, seperti yang tadi dijelasin ya, yang umum itu, yang matematika. Kalau nggak ada yang belajar di satu kampung itu tuh akan dosa. Dan poin ketiga yaitu keutamaan dan harapan di masa depan. Pendidikan bukan hanya sekedar formalitas, tetapi perjalanan menuju surga. Harapannya para pendidik dan penuntut ilmu mendapatkan kehormatan berupa doa dari seluruh makhluk
dan para malaikat. Hadisnya yaitu man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman salallahu tariqan ila jannah. Barang siapa yang menempuh perjalanannya untuk menuntut ilmu, maka akan Allah mempermudah jalannya menuju surga. Nah, lalu poin ketiga ini kan berkaitan dengan niat kita. Kalau misalnya kita kuliah hanya demi ijazah, maka yang kita dapatkan hanya sebuah kertas. Tapi hadis ini mengingatkan kita setiap langkah kita ke kampus menuntut ilmu adalah perjalanan suci, maka setiap langkahnya itu mendapatkan pahala. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin, setiap satu langkah kita menuntut ilmu itu dibahas dengan 7 kebaikan. Bahkan ada dalam kitab Nasaihul Ibad dibahas dengan 10 kebaikan. Makanya jika kita menuntut ilmu diniatkan karena Allah, insya Allah akan menjadi investasi kita menuju surga. Nah, jika kita sudah melewati fase-fase yang di awal, kita harus belajar menjadi insan kamil, manusia yang berfungsi penuh, yang diharapkan bukan hanya pintar tetapi paripurna. Kan kalau insan kamil itu kan berarti kayak manusia yang sempurna, seperti contohnya ya kita contohin kepada Nabi gitu, seperti ya gitu, seperti Nabi itu kan kayak punya sifat-sifat jujur, terus cerdas, terus menyampaikan, terus amanah. Ya kita juga udah fase-fase yang tadi kita lewatin tuh, berarti kita harus menjadi insan kamil yang seperti Nabi Muhammad, yang semuanya itu yang sempurna, yang bisa mencakup segalanya, dunianya dapet, akhiratnya juga dapet. Baik, sudah berada di ujung kesimpulan. Cita-cita adalah doa, ilmu adalah cahaya, dan adab adalah buah dari pendidikan. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Atau ada kata yang balelol. Namanya juga masih belajar. Jika ada yang salah, maka datangnya dari saya. Jika ada yang benar, maka datangnya dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.